Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hafiz Raditya dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembaruan gerakan dalam Islam. Latar belakang pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harafiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Sejarah. Istilah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam, menyusul kontak-kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi seperti itu menuntut umat Islam untuk melakukan pembaruan dalam berbagai bidang. Biografi tokoh-tokoh pembaruan. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani dekat pantai Makedonia dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Agha, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Pada bulan November 1805, ia menjadi penguasa di Mesir. Pada bulan April 1806, ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha adalah 1. Mengundang seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. 2. Membangun sistem irigasi dan membangun sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Dan ketiga, membangun sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian dan apoteker, sekolah pertambangan, dan sekolah penerjemahan. 2. Adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, dan astronomi, dan juga astrologi. Pada tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasihat Syir Ali Khan, dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Pada buku Profesor Ahmad Amin dari Kairo yang berjudul Zuma al-Islah, para penulisnya sepakat bahwa Al-Afghani memiliki 2 tujuan yang jelas dan pokok setelah menggarisbawahi misinya yang besar. 1 adalah mengisi semangat baru di Timur sehingga ia menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya yang kaya, dan juga menjernihkan moralnya dari apa yang telah sekumpul di sekitar mereka. 2 adalah melawan dominasi asing. 3 adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh pada ilmu agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Pada saat Muhammad Abduh berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria membuktikan bahwa betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh ada 2. 1 adalah bidang ilmu pengetahuan Islam. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum alam atau sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Sunatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan wahyu juga berasal dari Allah. Jadi, karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, yang modern mesti sesuai dengan Islam. Bidang 2 adalah bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibn Taimiyah
tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaiknya ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Maka ia mengajak orang-orang untuk kembali ke ajaran yang terdapat di Quran. Keempat adalah Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun, Lebanon, dekat Tripoli, Suriah, 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin al-Qolmuni al-Husaini. Ia dilahirkan dengan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya Kolamun, Suriah. Ketika berumur 18 tahun, Ridho kembali melanjutkan studinya dan sekolah yang dipilih adalah Madrasah Wattaniyah Al-Islamiyah yang didirikan Syekh Husain Al-Jisr. Rashid Ridho meninggal di Mesir 22 Agustus 1935 Masehi, kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho. Tujuan Rashid Ridho adalah menerbitkan majalah Al-Manar, yaitu mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantaskan tahayul dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, serta menghilangkan faham fatalisme, faham-faham yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India, 19 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana di Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, kemudian ke Heidelberg, dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor di Jerman dengan tesis tentang mistisme Persia. Karya-karya banyak ditulis dalam Urdu dan dalam sastra Urdu. Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Karya-karyanya banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Selama bertahun-tahun, Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya sosial, religius, dan politik. Ia meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938 pada usia 60 tahun. Pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dengan menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu A. Secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan dan pada saat yang sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. B. Hukum Islam tidak bersifat statis. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Pada dinamisme Islam, inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Dalam syair-syairnya, ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tertinggal diam. C. Intisari hidup adalah gerak. Karenanya, Iqbal menyeru agar umat Islam membangun dan menciptakan dunia baru dalam kaitannya dengan Barat. Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Dan itu saja yang saya bisa presentasikan hari ini. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.